Untuk memulai acara, Bapak Ibu, Silahkan. baik. Selamat sore kepada seluruh peserta yang telah bergabung bersama kami dalam rangka peluncuran program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK tahun 2021. Dan sebelum acara ini dimulai, kita akan menampilkan tata tertib webinar kita pada sore hari ini. Ya, peserta diharapkan menggunakan identitas dengan format nama, diikuti dengan asal instansi masing-masing. Yang kedua, selama kegiatan webinar, mikrofon peserta atau attendee akan kami nonaktifkan untuk menghindari suara-suara yang dapat mengganggu. Dan peserta dapat mengajukan pertanyaan selama webinar berlangsung melalui Q&A yang disediakan oleh Zoom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin MPP. Yang kami hormati, Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang kami hormati, Bapak Saryadi, PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, para direktur dan sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Sulistyo Mukti Cahyono, Koordinator Bidang Penyelarasan Kapasitas SDM Vokasi dengan Dunia Kerja, para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia, Wakil Rektor Bidang Research and Technology Transfer Universitas Bina Nusantara. Yang kami hormati Kepala Balai Besar dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Kepala Dinas dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, anggota Forum Pengarah Vokasi, seluruh dosen dan pengajar dari perguruan tinggi, serta tidak lupa Bapak Ibu, Kepala SMK, Pusat Keunggulan Calon Peserta Diklat CEO tahun 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun, dalam rangka peluncuran program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK tahun 2021. Untuk mengawali agenda kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing.
Berikutnya adalah laporan oleh PLT Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri kepada Bapak Saryadi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Hetifah Saifudian. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto. Yang saya hormati pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak William Makaliwe. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, Prof. Nunung Nuryartoro. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Ghaffar. Yang saya hormati Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia, Bapak Fatoni Rahman. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi Transfer Universitas Bina Nusantara, Prof. Tirta Mursitama. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Balai Besar Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati Kepala Dinas dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu anggota Forum Pengarah Vokasi, Bapak Ibu dosen pengajar dari Perguruan Tinggi Mitra pelaksana program yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan tentunya yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu Kepala SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan calon peserta kegiatan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK tahun 2021, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenankan kami mengaturkan doa dan pengharapan terbaik bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Bapak Dirjen yang kami hormati, serta Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan peluncuran program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK tahun 2021 sebagaimana berikut. Webinar ini bertujuan untuk meluncurkan kegiatan atau program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK dan juga sekaligus bertujuan untuk mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan dengan sasaran adalah Kepala SMK Pusat Keunggulan, dan penyampaian informasi ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada kegiatan webinar sore hari ini, alhamdulillah telah hadir semua narasumber yang kami undang guna memberikan materi dan juga sekaligus memberikan arahan guna memastikan kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program. Telah hadir narasumber dari unsur Komisi 10 DPR RI, yang terhormat Ibu Hetifah Saifudian, kemudian dari Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia, kemudian dari Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Bapak Dekan Prof. Nunung. Telah hadir juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Ghaffar, kemudian Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia, Bapak Fatoni Rahman, dan Wakil Rektor Bidang Riset dan Teknologi Transfer BINUS University, Prof. Tirta.
Kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa peserta kegiatan webinar pada kesempatan sore hari ini terdiri dari unsur para direktur dan sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian unsur Dinas Pendidikan Provinsi yang berada di seluruh wilayah Indonesia, kemudian Kepala Balai Besar dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, serta para Kepala SMK, pelaksana program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 yang Kepala SMK ini belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sejenis di tahun 2020. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami mengaturkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen atas perkenannya untuk hadir pada kesempatan kali ini di tengah kesibukan Bapak Dirjen yang sangat luar biasa, dan tentunya kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Dirjen yang kami hormati, program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK ini sebelumnya telah dilakukan di tahun 2020 dan telah diikuti 400 kepala SMK dari seluruh wilayah Indonesia. Dan pada tahun 2021 ini, kegiatan ini diadakan kembali guna memastikan bahwa kepala SMK Pusat Keunggulan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dari sisi leadership maupun entrepreneurship. Bapak Dirjen yang kami hormati, kami laporkan bahwa peserta yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri di tahun 2021 ini adalah bagian dari kepala SMK yang jumlahnya ada 901 yang telah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jumlah peserta kegiatan total yang akan mengikuti kegiatan pelatihan ini berjumlah 345, di mana kami dengan 5 perguruan tinggi mitra telah memformulasikan materi guna memastikan para kepala sekolah ini memiliki kompetensi dalam bidang leadership maupun entrepreneurship sesuai dengan semangat SMK Pusat Keunggulan. Materi tersebut mencakup karakter CEO, kemudian yang kedua tentang materi manajemen strategis dan kinerja, yang ketiga materi tentang materi yang keempat adalah materi penguasaan pribadi dan kepemimpinan. Materi kelima adalah materi tentang manajemen sumber daya manusia dan perubahan. Materi keenam, materi tentang pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan, dan materi terakhir adalah materi tentang pengelolaan keuangan. Selain materi yang tadi sudah kami sampaikan, para kepala sekolah ini juga akan mengikuti atau mendapatkan materi di luar mata diklat yang jumlahnya ada 7 tersebut melalui kegiatan CEO Meet CEO dan juga program conditioning untuk memberikan pemahaman tentang growth mindset bagi peserta, serta ada upaya untuk mengimplementasikan proyek-proyek di lingkungan SMK Pusat Keunggulan serta diakhiri dengan program sertifikasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Dirjen dan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Dirjen untuk memberikan arahan dan sekaligus meluncurkan program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK di tahun 2021 ini, dan juga tentunya kami mohon perkenan Bapak Ibu narasumber nanti untuk bisa menyampaikan materi yang harapannya bermanfaat untuk pengembangan SMK ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saryadi atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan sekaligus meluncurkan program
peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi kepada Bapak Wikan Sakarinto. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ataupun selamat sore. Yang kita hormati bersama dan kita doakan bersama Ibu Hetifah Saifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saya selalu mengikuti Instagramnya yang luar biasa. Jadi Ibu Bapak, kalau ngikutin Instagramnya Bu Hetifah ini nggak rugi ya, inspirasi selalu muncul setiap hari. Sehat selalu Ibu, mohon bimbingannya selalu. Yang terhormat Bapak Saryadi, PLT Direktur Kemitraan Penasan, serta para direktur Eselon 2 di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Henry, Pak Beni, Pak Wartanto. Yang terhormat para dekan atau pimpinan atau wakil rektor di beberapa perguruan tinggi yang kita ajak untuk membantu dan mengembangkan kepemimpinan di kepala SMK se-Indonesia, dari UI, kemudian dari IPB University, dari Brawijaya University, kemudian Prastia Mulia, dari BINUS, dan juga di sini ada para kepala balai besar pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Ini adalah UPT, balai besar yang berada di bawah Ditjen Diksi. Ibu Bapak Kepala Dinas, Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia, Bapak Ibu anggota Forum Pengarah Vokasi atau Rumah Vokasi, dari industri juga. Kemudian Bapak Ibu pengajar dari perguruan tinggi mitra, pelaksana program yang hadir, Ibu Bapak Kepala SMK, pelaksana program SMK PK, serta Ibu Bapak para tamu undangan yang tidak bisa satu persatu. Tentunya kami menyampaikan salam hangat dari Mas Menteri untuk Ibu Bapak semuanya, yang waktu itu Mas Menteri mencanangkan satu program kepala SMK itu harus mirip CEO, karena tidak hanya akademik yang diurusin, tetapi juga ada aspek production manager, teaching factory, ada juga aspek marketing juga, ada juga aspek career center, karena lulusan SMK itu harus bekerja atau melanjutkan studi atau wirausaha. Dan juga ada juga manajer di SDM. Sehingga ini mirip CEO, sehingga tercetuslah program reskilling dan upskilling peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK. Yang tahun lalu sudah kita laksanakan sekitar 400-an kepala SMK COE. Tahun ini juga kita kerahkan lagi ini 5 kampus ini. Terima kasih untuk para pimpinan pengelola 5 kampus perguruan tinggi untuk membantu pelatihan kepemimpinan ini. Untuk tahun ini juga kita juga akan tambahkan beberapa stakeholder lain yang kita ikutkan serta pelatihan ini. Nah, mungkin sekilas kalau saya ingin menyampaikan beberapa slide, hanya merefresh Ibu Bapak dari UI, IPB, Prastia Mulia, Brawijaya, dan BINUS. Saya ingin mengingatkan saja bahwa training ini itu benar-benar training yang kita andalkan untuk merubah mindset, menciptakan leadership yang kuat kepala-kepala SMK agar mereka mampu untuk menciptakan output seperti ini. Ini masih output, belum terlalu outcome, tapi ini adalah output. Jadi lulusan vokasi atau SMK itu kalau lulus ya B, M atau W. B itu bekerja sebagai teknisi boleh, sebagai manajer atau pemimpin boleh, M melanjutkan studi atau W wirausaha, atau mungkin akan dirubah kurikulum yang diberlakukan untuk SMK Pusat Keunggulan ini itu lebih ke soft skills nanti Ibu dan Bapak 5 kakak pendamping ini ya. Kakak-kakak pendamping yang nanti akan melatih kepala SMK ini. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati dari Prastia Mulia, BINUS, UI, IPB dan UI, ke-400-an ini ya, ke-400-an kepala SMK ini nanti di tahun ini akan
Di tahun ajaran ini akan kita minta untuk menerapkan kurikulum paradigma baru, kurikulum yang memastikan ini kompetensi yang lengkap. Jadi tidak hanya hard skill tetapi soft skills, karakter dan hard skills. Ini yang akan yang akan kita jadikan ukuran. Anak-anak SMK itu kalau lulus hard skill-nya nggak nanggung, jangan sampai nggak bisa komunikasi, nggak bisa teamwork, nggak bisa presentasi. Jadi kita akan merubah betul ini wajah SMK. Lulus itu ya kompeten, soft skills-nya kuat, kemampuan teamwork-nya kuat, komunikasinya kuat, karakter kebekerjaannya kuat, dan hard skill-nya otomatis akan sepanjang hayat tumbuh terus. Nah, ini yang akan kita ciptakan Ibu dan Bapak. Sehingga training ini nanti harapannya tidak sekedar sertifikat gitu. Jadi lebih ke ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah ilustrasi yang ingin kita ciptakan. Ini adalah ilustrasi yang ingin kita hindari. Kalau mindset dan karakter kepala SMK itu tidak subur atau tidak kita bajak dulu, maka bantuan duit segede apapun dikucurkan ke mereka, khawatirnya hanya akan menghasilkan gedung dan alat saja, tetapi lulusannya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Yang ingin kita ciptakan yang ini. Nomor 1, mindset dan karakter itu atau ibarat tanah itu disuburkan. Nah, ini tidak sekedar hanya untuk mencari sertifikat pelatihan. Ini tidak hanya sekedar seminggu 2 minggu di training, tetapi nanti akan didampingi harusnya. Kita harus dampingi apakah setelah ikut training ini ada perubahan tidak. Berani nggak melakukan perubahan, terobosan, hal-hal yang baru, terobosan-terobosan baru. Nah, ini yang ingin kita pastikan. Sehingga apa Ibu dan Bapak, ini masih mirip tahun lalu, Ibu Bapak terutama dari 5 kampus trainer, kepala SMK itu harus mampu untuk melakukan link and match secara komprehensifnya. Ini ada 8+I. Ini mirip tahun lalu, saya nggak akan perdalam, yang jelas kurikulum disusun bersama, project based learning ya. Project based learning itu project dari industri dimasukkan ke SMK sejak kelas 1 sehingga anak-anak SMK itu belajar sambil praktek dan sambil ngerjain project real dari industri. Kemudian guru tamu dari industri harus banyak, magang minimal 1 semester, sertifikat kompetensi dan seterusnya. Nah, ini yang mohon dipastikan di dalam kalau training ini guru-guru atau kepala SMK tidak mampu terus bertransformasi melakukan terobosan ini. Nah, ini yang ingin saya pastikan jangan sampai itu terjadi, karena ujung-ujungnya ya nanti akan menjadi output seperti ini. Nah, sebagai tambahan lagi Ibu Bapak, tambahan lagi, nanti mohon kelima kakak-kakak pendamping ini. Jadi Bu Hetiva, sebenarnya kalau kakak pendamping SMK PK itu ada 120 sebenarnya se-Indonesia, itu perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, ini yang kita pilih 5 itu khusus untuk mentraining kepala-kepala SMK, khusus untuk training manajerial dan CEO. Nah, 5 training center mohon ini menjadi concern. Kurikulum kita improve sehingga apa? Sehingga lulusannya itu nanti lebih siap untuk menjadi wirausaha entrepreneurship. Kurikulum yang penguatan pada soft skill-nya itu lebih kuat. Bentuk kurikulumnya seperti ini. Jadi nanti ada mata pelajaran wajib namanya project kreatif dan kewirausahaan. Ini baru ini. Dan ini 3 semester. Di kelas 2 full sama kelas 3 1 semester. Ini juga amanat dari arahan bimbingan dari Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR bahwa kewirausahaan itu bagaimana bisa diletakkan secara sustain di dalam kurikulum. Kemudian magang minimal 1 semester. Nah, kemudian juga matematika, bahasa Inggris, dan ini ada mata pelajaran digital, teknologi digital. Ini wajib, ini baru juga di SMK. Ini baru. Dan ini baru kita uji cobakan untuk SMK PK yang ini sedang mengikuti pelatihan Bapak Ibu di 5 kampus ya. Ini kurikulum yang masih kita uji cobakan. Tapi kurikulum ini kita susun bersama dengan ratusan industri, Bapak, dan ratusan SMK. Dan ini yang menyusun bukan saya, bukan kita. Ini disusun bersama. Inilah kurikulum yang tadi kalau ini poin pertama kan kurikulum disusun bersama.
Nah, itu sudah kita susun kerangka kurikulumnya. Nah, nanti kepala-kepala SMK ini nanti akan lebih mahir untuk menyusun lebih jauh lagi. Sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila, tapi mungkin waktu nggak terlalu panjang untuk sore ini. Mohon Ibu Bapak dari 5 kampus, mohon betul-betul ini terutama. Ini yang ingin kita ciptakan, kepala-kepala SMK itu mampu membuat perubahan, memimpin perubahan di sekolah masing-masing dan mengimbas ke sekolah yang lain. Ekosistemnya, kalau dulu belajar sebagai sebuah kewajiban, bagaimana kepala SMK nanti membuat guru-guru itu mampu membuat belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kemudian kalau guru dulu sebagai penyampai informasi dan pengetahuan, guru kelak lebih mengarah ke fasilitator dalam kegiatan belajar. Kemudian mungkin ini penilaian kalau dulu bersifat sumatif dan mendukung, kelak akan bersifat lebih formatif dan mendukung ya, kalau dulu menghukum. Kemudian nanti akan lebih banyak, kalau dulu pada kegiatan akademik nih kurikulum, nanti lebih banyak pada pengembangan soft skills, karakter, development. Nah, ini semua kepala SMK harus mampu bagaimana memahami ini dan menggerakkan guru sehingga berubah menjadi seperti ini. Dan ekosistem yang kita bayangkan tadi baru output kan, outcome-nya ya tentunya produktivitas industri dan kewirausahaan kita naik tinggi, daya saing bangsa naik tinggi, pertumbuhan ekonomi akan naik tinggi, dan kesejahteraan kebahagiaan untuk seluruh insan bangsa ini akan terwujud. Nah, mungkin demikian saja, banyak sekali sih sebenarnya ini tentang apa namanya. Nah, ini tentang indeks produktivitas SDM kita sedang tertinggal banget ini dari negara-negara lain, padahal dulu tahun 70-an ya. Ini kan karakter dan soft skills ini yang tertinggal. Bukannya kita kepala per kepala dibandingin dengan orang Jepang tuh belum tentu kalah sebenarnya kita atau orang Jerman. Nah, sebagai gambaran saja, ini saya nggak tahu. Saya barusan ketemu dengan seorang kepala SMK Ibu di Solo. Dulu pernah ikut pelatihan, kalau nggak salah yang UI. Ini kan kita sedang mengumpulkan banyak industri yang kita coba comblangin agar industri itu benar-benar mau punya binaan SMK. Bina itu nggak cuman nerima magang, tapi mau mengucurkan dana untuk membantu teaching factory di SMK itu. Nah, ternyata yang mereka ukur itu kepala SMK-nya, mindset-nya sudah siap berubah betul. Nah, kepala SMK swasta itu ternyata menurut industri-industri yang baru saja saya ajak makan siang di Solo ini, mereka terkesan, ini mindset-nya sudah bagus nih kepala SMK ini. Saya terus agak curiga positif ya. Jangan-jangan dulu pernah ikut pelatihan kepala SMK CEO ini. Saya tanya tuh, Ibu dulu pernah ikut pelatihan? Ya, yang mana? Yang UI. Wah. Berarti setelah industri itu industri itu terkesan dengan mindset kepala SMK dan guru-gurunya yang siap berubah, yakin Ibu dan Bapak, industri itu mau kok mengucurkan miliaran, mengucurkan bantuan, mengucurkan binaannya rutin ke SMK itu. Nah, ini untuk kepala-kepala Bapak Ibu kepala SMK, mohon yang dikejar jangan sertifikasinya, tapi ilmunya, dan tolong praktekin. Buat perubahan setelah ikut pelatihan ini seminggu atau 2 minggu, saya nggak tahu ini. Saya itu praktekkan perubahannya. Mumpung ada kurikulum baru SMK Pusat Keunggulan yang mau diterapkan. Mumpung link and match-nya kita challenge. Mumpung ini ada Bu Hetifah yang nanti akan membimbing banyak hal ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan pantun Merdeka Belajar. Hati merindu ingin berkabar kepada Dia yang kutuju. Dengan semangat Merdeka Belajar, SMK bikin Indonesia maju. Amin. Terima kasih Ibu Hetifah, nanti mohon arahan dan bimbingannya, mohon juga kritikan masukannya. Kita akan terus perbaiki ini hingga yang dinamakan revitalisasi SMK atau revitalisasi vokasi itu bukan semata-mata fisik, fasilitas, infrastruktur itu iya, tapi yang lebih penting adalah merevitalisasi mindset, kapasitas leadership, kemampuan link and match, entrepreneurship-nya, serta keberanian untuk melakukan perubahan bersama industri dan dunia kerja. Terima kasih, cantik nian istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Dan mohon izin, ini ternyata tadi saya diminta untuk membuka. Mohon izin Bu Hetiva dan Ibu Bapak semua, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari bersama-sama kita buka bersama program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri, atau dulu dikenal sebagai pelatihan kepala SMK CEO, Leadership Mindset Change bagi seluruh kepala SMK, dan atau Diklat CEO bagi kepala SMK 2021 secara resmi kita luncurkan bersama. Terima kasih. Program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi CEO atau kepala SMK tahun 2021. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten menjadi salah satu kunci untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan vokasi diharapkan menjadi salah satu komponen yang menjawab kebutuhan tersebut. Pendidikan vokasi sebagai salah satu sistem pendidikan yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terampil dan siap kerja harus mampu bersaing secara global dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi yang aplikatif dan adaptif. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi, termasuk peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi di Indonesia. Salah satunya dengan terus mendorong para pimpinan satuan pendidikan vokasi agar memiliki sikap growth mindset, kompetensi manajerial, leadership, dan kewirausahaan. Program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi CEO atau kepala sekolah menengah kejuruan SMK tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pimpinan lembaga pendidikan kejuruan agar mampu membuat perubahan dalam merespon perkembangan dinamika dunia usaha dan dunia industri. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pimpinan lembaga pendidikan kejuruan. Meningkatkan kemampuan untuk membangun ekosistem pendidikan baru yang dapat menumbuhkan potensi peserta didik dengan mengedepankan suasana belajar yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, CEO atau kepala SMK akan dibekali dengan pembelajaran karakter CEO, manajemen strategis dan kinerja, manajemen inovasi, penguasaan pribadi dan kepemimpinan, manajemen SDM dan perubahan, pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan CEO Meet CEO. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong munculnya kreativitas dan inovasi sebagai prinsip baru yang tumbuh dan berkembang di kalangan pimpinan lembaga pendidikan kejuruan, yang pada akhirnya dapat melahirkan peserta didik dengan karakter pembelajar sejati, terampil, lentur, dan ulet. Hal demikian diharapkan tidak hanya memungkinkan lahirnya terobosan-terobosan baru dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dunia pendidikan vokasi di Indonesia, tapi juga munculnya produk-produk inovatif, teknologi baru, dan temuan-temuan baru lainnya yang memungkinkan Indonesia bisa melesat menjadi negara berkekuatan ekonomi dunia. Terima kasih kepada Bapak Wikan Sakarinto yang telah meluncurkan secara resmi program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK tahun 2021. Dan sebagai informasi bagi kita semua bahwa
dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan perguruan tinggi mitra pelaksana program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK tahun 2021 telah dilaksanakan atau telah ditandatangani secara des to des pada tanggal 7 September 2021. Acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI kepada Ibu Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin MPP. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih tadi sudah diberi kesempatan untuk menonton video yang sangat bagus ya. Sangat jelas message-nya, peluncurannya juga ala-ala wording gitu, dan saya yakin itu pasti karya adik-adik atau anak-anak kita SMK. Banyak sekali anak-anak SMK kita yang sekarang sudah jago-jago dalam berbagai bidang, dan itu saya rasakan karena 10 tahun saya di DPR Komisi 10. Baru saat ini adalah beberapa tahun terakhir ini kita memiliki komitmen yang begitu besar untuk pendidikan vokasi. Selamat untuk Mas Wikan, selamat juga kepada Pak Saryadi ya, dan juga seluruh keluarga besar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Hadir ya Pak Beni, Pak Hendri, Pak Wartanto. Ini sahabat-sahabat lama Pak Wartanto tahu betul ya bagaimana sejarah pendidikan vokasi dari masa ke masa. Dan juga tentunya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya dari perguruan tinggi yang luar biasa ya, Pak Sulistyo juga sebagai koordinator ini luar biasa pekerjaan yang dilakukan, hebat. Teman-teman dari Universitas Indonesia ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, juga Prof. Nunung dari IPB, Pak Abdul Gofar dan kawan-kawan juga dari Brawijaya. Kemudian Pak Fatoni Rahman dari Prasetya Mulia, Prof. Tirta dari BINUS. Saya juga lihat di sini pendamping-pendampingnya tokoh-tokoh ya, Bu Tanti, Bu Ulani, Ibu Kusuma. Wah, banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan kehadirannya di sini adalah komitmen untuk menjadi kakak dan sekaligus juga partner untuk menimba ilmu dan mengembangkan kapabilitas. Tentu saja saya juga bangga ini betul-betul karena ingin sekali saya juga melanjutkan silaturahmi dengan para kepala balai dan juga kepala dinas dari kepala bidang SMK dari Dinas Pendidikan di provinsi, anggota Forum Pengarah Vokasi yang hadir, seluruh dosen pengajar dan mitra pelaksana. Tadi ada khususnya yang menjadi trainer ya 5 perguruan tinggi mitra ini. Dan yang paling luar biasa tentunya Bapak Ibu Kepala SMK Pusat Keunggulan yang akan menjadi calon peserta program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri. Karena tadi dikasih pantun, saya mau balas dulu. Pantun Merdeka Belajar. Nah, senyum itu anti cepat tua, Mas Wikan. Pikiran positif terpancar seutuhnya. Merdeka belajar bagi semua, maju SMK, maju SDM-nya. Ya, kita berikan semangat untuk semuanya. Ini para pejuang-pejuang SMK nih. Dan saya ingin sekali sebenarnya nanti memberikan beberapa hal yang terkait dengan DPR. Karena memang salah satu yang kami kagumi, ya ini contohnya ya, pemimpin yang muda, berwawasan luas. Beliau ini ya kayak Mas Wikan dan Mas Menteri ini kan low profile ya orangnya, kayak Mas Wikan ini rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Tapi bisa berani bersikap, mengambil keputusan-keputusan besar yang sifatnya transformatif. Tentu setiap perubahan yang terjadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sekarang atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak selalu mulus kan, pasti ada resistensi, walaupun ada orang-orang yang akan mendukung. Jadi ada driving forces, lalu ada restraining forces. Nah inilah sebenarnya kunci kita sebagai leader di masa yang akan datang. Ya bagaimana tadi bisa adaptif, tapi juga kita bisa inovatif, mencari solusi atau solutif, dan juga tetap kritis. Nah ini yang saya sangat senang ya dengan pelatihan ini. Saya juga iri, belum pernah mendapatkan pelatihan yang sehebat ini materinya ya.
saya kira DPR juga seharusnya nih ikut ya pelatihan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya saya ingin sampaikan gitu ya, karena kami dari DPR, saya singkat-singkat saja karena memang masalah waktu, tetapi sebagai legislatif tentunya kita selalu mengacu kepada legislasi dan juga aturan-aturan di bawahnya. Gitu. Jadi kami senang gitu ya, ada aturan yang ada jika itu tuh diterapkan. Dan kita selalu bicara di dalam raker ya, mungkin Mas Wikan ingat, pokoknya kalau membuat suatu program harus didasarkan pada konstitusi, kemudian undang-undang yang ada dan juga peraturan-peraturan lain di bawahnya. Nah, jadi kalau ada amanat ya harus dijalankan, dan kita melihat di bawah kepemimpinan Mas Wikan terjadi ya, dan mungkin ini juga sesuatu yang sangat luar biasa bahwa ada penyatuan SMK dengan pendidikan perguruan tinggi vokasi. Kita nggak pernah bayangkan ya 10 tahun yang lalu bahwa hal ini bisa terjadi. Jadi ada satu, tentu saja tadi alih knowledge, pengetahuan sebagai kakak ke adik dan sebagainya, itu juga sesuatu yang sangat, menurut saya, terobosan yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini langkah-langkah ini ya, kami karena pernah membuat satu panja ya, panja itu tentang vokasi. Ingat ya Mas Wikan, ada berapa saran dan Mas Wikan juga langsung mengambil saran-saran itu, rekomendasi itu dijalankan, itu kami sangat apresiasi sekali. Nah, sekarang sebagai kepala sekolah, saya kira kuncinya sangat penting gitu, satuan pendidikan itu. Jadi berarti Bapak Ibu bukan hanya sebagai CEO itu Chief Education Officer, tapi juga Executive Officer. Nah, ini susah sebenarnya karena yang berubah itu harus memang mindset-nya gitu. Kita sekarang ada dalam satu situasi kondisi, khususnya dunia industri yang kita sebut VUCA itu ya, semua udah tahu lah VUCA. Ya memang banyak sekali ketidakpastian. Jadi kalau kita sekarang jadi pemimpin maunya nunggu perintah ya, nunggu peraturan yang maksudnya menunggu instruksi baru berjalan, tidak ada inisiatif dan kreativitas, itu memang akan sangat sulit gitu. Nah, jadi kehadiran dari vokasi yang dipimpin oleh kepala-kepala sekolah yang memiliki jiwa entrepreneurship itu sangat dibutuhkan. Nah, bukan hanya sebetulnya di seluruh birokrasi dengan adanya entrepreneurial governance ke depan. Gitu ya, kita tuh berharap seorang pemimpin itu menjadi bukan lagi tadi ya otoriter, memberikan perintah-perintah saja, tapi dia menjadi motivator. Ya, dia juga akan mampu untuk melakukan satu terobosan dan peka juga terhadap kearifan lokal, partisipatif dan lain-lain, nanti mungkin diajarkan dengan lebih baik oleh para narasumber yang lain. Nah, jadi kondisi ini yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana supaya perubahan pola pikir itu terjadi. Jadi memang kunci dari change management itu sepertinya gampang gitu ya, tetapi kalau kita yang melaksanakannya, waduh, memang kalau kita tidak bijak ya, tadi di satu sisi kapan kita harus tegas ya, harus tegas mengikuti terus tujuan kita. Tetapi di sisi lain kita juga harus tadi melihat kondisi lingkungan kita dan membuat mereka bergerak bersama. Jadi bukan kita itu bergerak sendiri, cepat sendiri, sementara guru-guru, kemudian tenaga kependidikannya atau siswa-siswanya sendiri tidak memiliki satu mindset yang sama, akan sangat sulit kan bagi seorang kepala sekolah untuk menerapkan perubahan-perubahan yang sedang didorongkan itu. Dan tentu saja apa yang berubah di SMK ini kalau tidak didukung oleh kebijakan yang juga kondusif terhadap perubahan, ini juga sama gitu. Nah, oleh sebab itu saya senang sekali ya di sini hadir nanti tentunya berbagai stakeholder akan bisa bersama-sama merencanakan dan juga sekaligus mengendalikan perubahannya. Next. Nah, ini yang saya sangat harapkan. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa segera tadi ya terserap ke tadi yang ada yang bisa melanjutkan sekolah, tapi juga yang paling penting bagaimana mereka bisa diterima di dunia kerja dan menjadi wirausaha, namun selaras juga dengan tadi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia usaha dan di dunia industrinya. Dan kepada Bapak Ibu yang nanti mendapatkan kesempatan mengikuti program SMKPK, ini kan banyak sekali ya dukungan yang akan diberikan Mas Wikan, bukan saja tadi dukungan sarpras yang diberikan dan yang lain-lainnya ya, tapi saya kira
Bapak Ibu, saya yakin ya potensi yang dimiliki ini bisa nanti juga ditularkan ya kepada sekolah-sekolah lain. Jadi kita ibaratnya pay forward kepada kepala sekolah lain dan juga kepada lingkungan yang lebih luas. Nah, salah satu yang kunci yang harus kita waspadai untuk ke depan ya, ini saya ingin memberikan garis bawah tentang situasi perubahan teknologi. Ya, karena masalah-masalah misalnya tadi bagaimana keandalan dan stabilitas mesin produksi, masalah keamanan teknologi informasi dan data, kemudian juga keterampilan ya. Saya mendapat keluhan nih dari Kalimantan Timur, mungkin ada yang juga muncul di sini. Salah satu kepala sekolah SMK mengatakan ada 20% guru-guru SMK di suatu kota di Kaltim yang sebenarnya cukup kita anggap maju. Tetapi ternyata mereka baru pertama kalinya melakukan pembelajaran jarak jauh, harus mengajar anak-anak melalui teknologi. Jadi bukan hanya soal aksesibilitas kepada mesin dan juga akses internet yang memadai, tapi juga memang keterampilan itu. Jadi kepala sekolah harus benar-benar bisa memahami ya tantangan bagi dunia pendidikan, termasuk keengganan berubah. Karena guru-guru juga mungkin sebagian merasa, wah saya jadi kerjaannya tambah, apalagi udah hybrid, ada yang di sekolah, ada yang ini, apalagi SMK, banyak praktek dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan yang mudah-mudahan sebagai kepala sekolah yang akan berubah nanti ya, memiliki satu kemampuan untuk mendorong perubahan dan juga bisa diterima dengan level of acceptance yang tinggi dari lingkungannya. Saya sangat berharap banyak pada Bapak Ibu sekalian. Siapkan ya diri untuk menghadapi situasi seperti ini, dan tentunya ini udah sering sekali sih kita diskusikan ya, bagaimana nanti kita sama-sama lah mengupgrade sistem pendidikan dan tadi ya program-program baik kurikulumnya, praktek di dunia kerja. Kan ini berbagai keluhan disampaikan kepada kami di Panja di DPR tentang Sarpras yang sudah jadul atau sudah out of date gitu ya di SMK ya, padahal di industri peralatannya udah jauh lebih maju. Kenapa yang diajarkan di SMK peralatannya masih yang jadul? Nah gitu, jadi hal-hal seperti ini ya saya kira sebagai ringkasnya gitu, saya mungkin ingin menyampaikan kepada para kepala sekolah ini gitu ya, saya kira di dalam upaya mensukseskan revitalisasi SMK ya mohon siapkan diri ya untuk berubah menjadi seorang kepala sekolah yang memiliki tadi jiwa entrepreneurship. Dan karena tadi dunia industri sedang berhadapan dengan situasi begini ya, tentu saja kita pun juga harus mempertimbangkan change management dalam setiap kebijakan yang kita ambil gitu ya, sehingga nanti di dalam menerapkan dan mengendalikan perubahan itu ya kita bisa bersama-sama gitu, tidak hanya satu pihak saja. Nah ini jadi perlu juga keterampilan-keterampilan seperti advokasi, keterampilan untuk mengkomunikasikan sesuatu dan juga bekerja sama secara sinergi dengan berbagai pihak. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya kira kunci terakhir bagi keberhasilan kita, Mas Wikan, tolong selain tadi kepala-kepala sekolah dan sinergi ini kita butuhkan juga dengan berbagai pihak ya. Tadi kampus-kampus luar biasa sudah siap mendampingi SMK khususnya yang ada di sekitarnya. Tadi kan ada ratusan perguruan tinggi dan juga kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga perlu kita dorong sehingga ruang diskusi ini juga menjadi lebih luas lagi. Juga ada ikatan-ikatan guru-guru seperti Ikatan Guru Vokasi ya, IKVIM ya, Vokasi Indonesia Maju, saya lihat juga cukup aktif dan juga kolaborasi dengan kami ya di legislatif, termasuk legislatif di daerah itu juga sangat penting. Dan tentu saja dunia usaha adalah kunci ya dari keberhasilan kita untuk melakukan perubahan dan transformasi di dunia vokasi. Selamat menjalankan proses diklatnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan saya siap untuk terus berkomunikasi. Tadi disampaikan Mas Wikan IG-nya juga luar biasa. Saya juga walaupun nggak ketemu ya kita kepo-kepoan dari IG masing-masing. Bapak Kepala Sekolah juga ya, media sosialnya di sekolah juga termasuk websitenya diperbaiki. Karena itulah salah satu cara kita berkomunikasi dengan dunia luar sampai ke
seluruh penjuru dunia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin atas sambutan yang telah disampaikan. Cara selanjutnya adalah sambutan singkat dari masing-masing perguruan tinggi mitra pelaksana program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK tahun 2021 yang akan pertama-tama disampaikan oleh Direktur Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Training dan Asesmen Bapak Yuli Setiono. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hetifah Syaifuddin, yang terhormat Bapak Wikan Sakarintu, Dirjen Vokasi, yang terhormat Bapak Sarjadi, dan tentunya Bapak Ibu sekalian pimpinan Universitas di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu kami atas nama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen atas keikutsertaan kami ya berpartisipasi dalam program pengembangan kapasitas manajerial untuk para kepala SMK di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Komisi 10 dan Pak Dirjen yang sangat inspiratif ya bagi kita semua tentunya terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan dinamika lingkungan yang sangat cepat ya. Kita nggak pernah membayangkan pandemi ini berkepanjangan yang berdampak terhadap bagaimana kita bekerja ya, mengelola organisasi. Kita nggak pernah bayangkan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang selama ini kita bayangkan adalah lebih banyak pada penekanan perubahan teknologi yang sangat cepat ya. Kita nggak membayangkan terjadinya suatu force major. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kata kunci penting ya dalam menyikapi ini adalah bagaimana kita mengelola suatu perubahan. Change management yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hetifah. Terima kasih Bu Hetifah merimin kami lagi ya pentingnya kita mengelola perubahan ya. Dan sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Dirjen tadi sudah disampaikan bahwa salah satu materi yang penting nanti yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita memimpin suatu perubahan ya, leading change ya. Jadi change management itu harus dipimpin ya, harus dikelola oleh kompetensi leading change gitu ya. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba menyampaikan bahwa salah satu hal penting juga terkait dengan pengembangan program kapasitas manajerial ini adalah merupakan suatu stimulus ya, stimulus agar kita semua, terutama para kepala SMK itu memiliki learning agility ya, ketangkasan kita selalu belajar terus ya. Kalau kita selalu belajar terus itu kita akan memiliki ketangkasan untuk menghadapi situasi yang selalu berubah. Ya, ini disebut dengan learning agility gitu ya. Ini adalah salah satu program yang menurut saya sangat bagus sekali ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya terkait bagaimana para CEO ini ya, kepala SMK ini ke depan ini harus sudah merubah mindsetnya, mengelola SMK itu dengan cara-cara seolah-olah kita mengelola korporasi ya. Kita selalu stand terhadap perubahan yang terjadi dan sebagainya. Jadi demikian sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama Lembaga Manajemen menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa berlangsung terus. Nah, tidak hanya dengan kami UI, tentunya dengan semua lembaga perguruan tinggi ya, sehingga
kami sebagai bagian dari masyarakat ya, di perguruan tinggi bisa ikut berkontribusi ya, menyumbangkan tenaga pikiran dalam rangka mewujudkan SMK sebagai pusat keunggulan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yulistiono atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor kepada Prof. Nunung Nuryartono. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan banggakan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Hetifah, yang kami hormati dan banggakan Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Mikan PhD, yang kami hormati PLT Direktur Mitra Studi, Bapak Saryadi, beserta seluruh jajaran, para kepala dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang hadir, seluruh kepala sekolah SMK yang bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, rekan-rekan dari 5 perguruan tinggi, pimpinan dan juga seluruh staf pengajar yang akan memberikan materi pada pelatihan peningkatan kapabilitas ini. Ibu Bapak sekalian, saya juga izinkan mohon membaca pantun dulu ya, dibuka dengan pantun ini. Bibit padi ditanam berjajar, hasil panen siap dipanggul. Ayo sukseskan Merdeka Belajar agar tercipta SDM yang unggul. Ibu Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih tentunya atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Dalam hal ini Bapak Dirjen Vokasi kepada IPB, khususnya Fakultas Ekonomi dan Manajemen, untuk bisa bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain meningkatkan kapabilitas manajerial kepala sekolah SMK. Ini tentunya tidak lain satu kehormatan yang besar bagi kami. Karena kepercayaan, maka itu juga harus kami tunaikan sebaik-baiknya. Ibu Bapak sekalian, pada saat angkatan pertama atau tahun 2020 masuk ke kami sebut bahwa Bapak Ibu begitu menginjak di IPB sudah menjadi CEO. CEO-nya apa? Chief of Education Officer. Sama ya. Kalau yang satunya Chief of Executive Officer, ini Chief of Education Officer, sama sebenarnya. Hanya nanti setelah itu tambah lagi double CEO, ya, CEO kuadrat nih Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami merasa senang bahwa kami akan bertambah keluarga besar dari para kepala sekolah yang akan bersama-sama dengan kami selama pelatihan ini. Keluarga besar bertambah artinya apa? Jejaring bertambah. Jejaring bertambah artinya apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Tadi Ibu Wakil Ketua Komisi sudah menekankan pentingnya kolaborasi dan networking. Ini adalah bagian networking dari kita semuanya untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia maju. Ibu Bapak sekalian, mohon izin paling tidak kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya growth mindset diperlukan ketimbang sekedar kita fixed mindset. Karena growth mindset itulah yang akan membuka lebar-lebar berbagai peluang yang ada, terutama kami selalu menyampaikan ketika kita bicara bagaimana indeks talenta dari Indonesia itu relatif masih perlu kita tingkatkan. Talent Index, Global Talent Index itu menunjukkan berkorelasi terhadap kemajuan satu bangsa. Talent itu berarti kita mentouch sumber daya manusia sebagai satu resources
untuk membangun negeri ini. Yang kedua, kalau kita lihat kembali data Global Creativity Index dan Global Innovation Index itu berkorelasi terhadap pertumbuhan, terhadap kemakmuran, terhadap kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, pelatihan ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau talenta-talenta dari para CEO yang kemudian akan menyebar ke seluruh sekolah sekitar mungkin 14.000 SMK yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Ibu Bapak akan bersama-sama dengan kami, IPB, jadikanlah rumah Ibu Bapak semuanya untuk bisa kita mengembangkan growth mindset, mengembangkan talenta, mengembangkan kreativitas, inovasi untuk kemakmuran bangsa dan negara. Selamat datang nanti di IPB, Ibu Bapak sekalian, kita bersama-sama. Memang di masa pandemi ini belum memungkinkan kita semuanya untuk full secara offline, tetapi tentunya tidak akan mengurangi dari materi yang kami sampaikan, justru lebih menarik. Tantangan bagi kami bagaimana mampu mendeliver berbagai materi secara offline untuk meningkatkan kapabilitas manajerial dari Ibu Bapak sekalian. Kami tidak berpanjang lebar, Ibu Bapak sekalian, kami tutup juga dengan pantun. Anak kucing senang dibelai. Kalau hujan, siap berteduh. Pelatihan manajerial siap dimulai. Kepala SMK, CEO tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Nunung atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada Bapak Abdul Gofar DBA. Kami persilakan. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyapa Bu Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang saya hormati dan sangat saya banggakan, Pak Dirjen Vokasi Pak Wikan Sakarito, kolega-kolega saya dari berbagai perguruan tinggi, ada Prof. Nunung, ini Dekan IPB, dan dari BINUS, ada dari UI, dan ada dari Pastia Mulia, para kepala SMK, saya lupa Pak Saryadi Pak, dan jajarannya, mohon maaf ini lupa. Saya tidak, mohon maaf pertama Pak Wikan, Bu Hetifah, saya tidak bisa berpantun. Tadi saya malu dengan Prof. Nunung ini, pantunnya bagus-bagus. Jadi saya mohon maaf tidak berpantun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Dirjen Vokasi, Pak Wikan dan jajarannya yang untuk sekian kalinya kami di Universitas Brawijaya diberi kepercayaan Pak Dirjen untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi para CEO SMK-SMK di Indonesia. Sehingga saya ini tahun kedua Pak Dirjen, Bu Hetifah, dan tahun lalu saya jadi salah satu pembicaranya, salah satu narasumbernya. Mereka para kepala sekolah sangat luar biasa ternyata. Nah, Pak Wikan dan Bu Hetifah, Bapak Ibu sekalian, kepercayaan kami sebenarnya saat ini itu pendidikan vokasi itu harusnya menjadi backbone pendidikan pengembangan sumber daya manusia kita untuk ke depan, karena kita tahu bonus demografi kita itu sampai tahun 2030 itu diperkirakan 70% dari populasi kita adalah angkatan kerja. Tentu ini membutuhkan pekerjaan yang harus diciptakan sangat besar. Dan juga kalau pekerjaan yang besar maka dibutuhkan juga para pekerja yang skillful, itu kan, para sumber daya manusia yang sangat skillful dan punya keahlian aplikatif. Karena itu tulang punggung pendidikan kita ke depan seharusnya pendidikan vokasi ini menjadi tulang punggungnya, apalagi pendidikan vokasi yang berbasis kewirausahaan. Ini akan menjadi motor dari pengembangan sumber daya manusia yang ke depan. Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita ngomong pendidikan vokasi, dulu memang kita agak sebelah mata begitu ya Pak Wikan ya, tapi sekarang ini kan menjadi
menjadi pendidikan yang cantik menurut saya Pak Wikan. Bahkan kami dari akademik itu melirik itu. Dan sekarang dengan program MBKM-nya Mas Menteri itu kan mirip-mirip begitu, link and match dengan Budi. Kami ini malah ingin mencontoh sedikit gitu ya tentang pendidikan vokasi itu. Nah, tapi ini memang tantangannya sangat besar. Tadi Pak Wikan menceritakan tentang produktivitas pekerja kita yang secara rata-rata itu tidak terlalu baik. Saya masih ingat itu Bapak Ibu sekalian, data dari ILO tahun 2005 itu memang sangat menggemaskan kalau bahasa anak milenial itu. Para pekerja kita itu produktivitasnya, kalau para pekerja kita bekerja 8 jam, ternyata bisa dikerjakan pekerja Thailand 2 jam 45 menit. Ini data yang saya tidak pernah lupa Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa dikerjakan oleh pekerja Malaysia itu 1 jam 5 menit. Dan bisa dikerjakan oleh orang pekerja Singapura itu 11 menit. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk di pendidikan vokasi. Apalagi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, ini tadi berkali-kali kita ngomong tentang VUCA, perubahan yang begitu cepat dan sangat kompetitif di dunia industri dan dunia usaha kita. Bahkan kalau kami di ekonomi itu sekarang memprediksi masa depan tuh hampir-hampir selalu meleset Pak. Ekonomi itu selalu meleset karena memang perubahannya begitu cepat. Contoh aja Paul Krugman itu seingat saya tahun 98 itu memperkirakan bahwa internet itu dampaknya terhadap ekonomi itu tidak lebih besar dari dampak mesin faksimili itu tahun 98. Tapi sekarang ternyata internet itu menjadi motor perkembangan ekonomi dunia. 3 dari 10 besar perusahaan terbesar di dunia itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis internet. Katakan ada Microsoft, ada Amazon yang pernah sampai $1 triliun hartanya di bursa saham itu. Karena itu kita bukan lagi hanya memprediksi perubahan, tetapi yang sangat penting itu adalah menciptakan perubahan itu. Dan organisasi yang baik ini ada kata-kata yang sangat saya suka Bapak Ibu sekalian. Perusahaan yang baik itu bukan perusahaan yang unggul, bukan yang perusahaan yang bisa menciptakan kebaikan, tetapi perusahaan yang menciptakan keunggulan, menciptakan kebaikan at a faster rate than competition, lebih cepat dari kompetitornya. Jadi isunya bukan lagi menciptakan keunggulan, tapi menciptakan keunggulan yang lebih cepat dari kompetitornya. Kalau tidak, otherwise walaupun kita baik, walaupun kita unggul, kita tetap akan kalah, kita tetap akan jadi penonton, kita tetap akan jadi follower nantinya. Nah, itu saya sangat bergembira Pak Wikan dan teman-teman di Dirjen Vokasi ini sangat luar biasa, sangat visioner program-programnya. Ini kan Dirjen Vokasinya visioner, programnya visioner, maka diharapkan para kepala sekolah SMK ini menjadi CEO yang visioner juga. Kalau tidak, keadaan kita tetap akan seperti ini, keadaan kita tidak akan lebih baik. Walaupun kita baik, tapi kompetitor kita jauh lebih baik daripada kita, hanya kita tetap tertinggal. Yang keempat, Pak Wikan dan Bapak Ibu sekalian, kami di UB sangat berterima kasih sekaligus mengucapkan selamat datang pada para peserta. Tadi Pak Nunung sudah mengucapkan selamat datang. Selamat datang di UB walaupun secara daring Pak. Nanti kalau secara ini kan daring dan luring ya, blended. Memang kalau daring ini tantangannya banyak, terutama ngantuk Pak Nunung ya. Karena itu nanti mungkin para pengajarnya kami akan berusaha melayani Bapak Ibu sekalian agar lebih bersemangat sehingga materi tersampaikan dengan baik, dapat diserap oleh Bapak Ibu dengan baik, nanti dapat dipraktekkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalaupun nanti ada kekurangan dari kami mohon maaf dan kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian selama penyelenggaraan ini untuk evaluasi kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Gofar atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia kepada Bapak Fatoni Rahman DBA, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian
Yang saya hormati Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi, ya dengan inovasi-inovasinya luar biasa ini. Dan juga Pak Saryadi, Direktur Mitra Studi. Kemarin kita sempat bikin collab ya Pak ya, ini acara menarik gitu ya. Dan Ibu Hetifah Saifudian, salam kenal Bu, kami dari Prastia Mulia. Kolega pengajar dari Universitas Mitra SIO SMK, peserta SIO SMK sekalian. SIO SMK ini menegaskan lagi sebetulnya komitmen dari Prastia Mulia, khususnya Sekolah Bisnis dan Ekonomi yang dikenal sebagai pelopor pendidikan bisnis di Indonesia. Kami saat ini punya program S3 di bidang kewirausahaan, dan ini kayaknya yang pertama juga gitu ya. Jadi lagi-lagi ini menegaskan komitmen kami terhadap bisnis dan kewirausahaan. Jadi yang strata kita cetak, yang vokasi juga kita dorong maju. Insya Allah juga kalau memungkinkan Prastia Mulia bikin vokasi juga gitu. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini konsep yang sangat sesuai ya dengan yang kami usung di Prastia Mulia, yaitu collaborative learning by enterprising. Utamanya dalam hal kolaborasi. Kita semua berkolaborasi bersama, ya, perguruan tinggi, dirjen vokasi, ya, dikasih para kepala sekolah, ya, untuk apa? Meningkatkan kualitas SMK. Jadi value-nya ini pas banget dengan apa yang selalu kami usung kemana-mana. Dan kami percaya bahwa dalam bisnis networks itu penting sekali. We should create networks of networks. Dan kita perlu untuk membangun satu ekosistem, dan sepertinya ini yang sudah sedang dikerjakan oleh Dirjen Vokasi ya, sudah di track yang benar gitu. Dan ini cukup mengejutkan bagi kami ya. Vokasi maju ke depan gitu ya di bidang entrepreneurship, dan saya sangat appreciate itu, dan saya kira ini akan menjadi satu elit baru di dunia pendidikan, mencetak para ahli-ahli vokasi. Kemarin kita menindaklanjuti Bapak Ibu sekalian dari program SMK gitu. Ada 10 SMK yang kami tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian di program Community Development Universitas Prastia Mulia. Dan juga kami melakukan satu kelas online untuk guru-guru kewirausahaan selama 1 bulan penuh. Ya, pembelajarannya kasusnya yang ada di yang ada di SMK peserta masing-masing. Ini lagi-lagi menegaskan kami memang di luar program SIO SMK, tetapi ini kelanjutan yang ingin kami, momentum yang ingin terus kami jaga. Dan ini lagi-lagi adalah komitmen kami yang kami coba amalkan. Dan saya kira ini adalah amanah ya, yang sejalan dengan visi kami. Dan itu kami akan terus mendukung Dirjen Vokasi dengan program SIO SMK-nya. Mudah-mudahan akan terbentuk para entrepreneur yang datang dari SMK-SMK di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatoni Rahman DBA atas sambutan yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, sambutan dari Wakil Rektor Bidang Riset and Technology Transfer Universitas Bina Nusantara kepada Prof. Tirta Mursita Manugraha, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang saya hormati Ibu Dr. Hetifah, Wakil Ketua Komisi 10, Bapak Ikan, Bapak Dirjen Vokasi yang saya hormati, Bapak Saryadi, PLT Direktur Mitra Studi, dan juga kolega-kolega saya, para pimpinan wakil dari universitas yang menjadi mitra dari program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi kepala SMK ini. Dan juga saya menyambut para jajaran mungkin ada kepala
pendidikan atau sejenisnya ya yang di seluruh Indonesia, para kepala SMK yang hadir dalam pertemuan ini. Tentu satu tantangan ya, kalau semuanya tadi sudah pantun gitu ya, ini pressure-nya nih Pak Abdul Gopar, ini kita tidak boleh menyerah. Ini saya tektokan sama Bu Ulan nih, bagaimana nih Bu pantunnya gitu, masa BINUS nggak bisa bikin pantun. Bapak Ibu izinkan ya, ini pantunnya, ini saya bukan sastrawan juga ini ya, tapi kita coba izinkan. Dari Jakarta jalan ke Bekasi, kiri kanannya ditanami pohon pinus. Mari majukan Indonesia dengan vokasi. Kita bergandeng tangan bersama BINUS. Terutama untuk Bapak Ibu yang nanti SMK-nya dibimbing bersama BINUS ya. Moga-moga berkenan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu saya sebagai mewakili Universitas Bina Nusantara mengucapkan salam hormat dari Bapak Rektor pada Bapak Ibu sekalian, dan juga mengucapkan terima kasih sebagai satu kehormatan untuk BINUS ya, yang kedua kali menerima kepercayaan ini. Kemudian juga tantangan yang dihadapi di masa pandemi sungguh luar biasa, tapi alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahun lalu kita berjalan dengan baik programnya. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, saya juga mengucapkan selamat datang kepada para kepala SMK yang nanti akan bergabung dalam program ini bersama BINUS. Tentu yang ingin saya sampaikan, BINUS mengedepankan, mengkombinasikan antara perubahan mindset yang juga dilalui dengan menggerakkan hati. Bagaimana menyentuh hati para kepala SMK ini? Karena kita yakin perubahan semata-mata tidak mungkin hanya dari pikiran atau mindset saja yang memang growth mindset, tapi juga gerentak hatinya gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya, bagaimana hati kita mau berubah dan kita ikhlas melakukan perubahan itu dan kesadaran. Nah, self awareness sebagai kepala SMK. Nah, itu yang menjadi salah satu yang kita selalu kedepankan, sehingga pendekatan kami juga lebih menekankan kepada hal sifatnya praktis. Dan kita berusaha juga bagaimana aspek kekeluargaan itu muncul, karena kebetulan ya dengan menjaga protokol kesehatan kita bisa luring waktu itu ya, dan kita bisa bertemu, dan beberapa acara itu mengingatkan kita. Dan saya sangat senang sekali tadi Pak Tony ini mengatakan bahwa ada follow up dari kegiatan-kegiatan yang ada 10 SMK. Di kita juga begitu. Nah, kita juga berusaha di BINUS itu tidak berhenti setelah selesai acaranya. Dan semua yang menjadi alumni kegiatan ini yang dilakukan oleh BINUS, kita sebut menjadi keluarga BINUSian. Keluarga BINUSian yang tidak berhenti hanya di dalam program ini, tapi seterusnya juga. Nah, nanti kita sama-sama berusaha Bapak Ibu yang akan menghadiri kegiatan ini bersama BINUS, ya, diskusi dan juga hal yang sifatnya praktikal, kunjungan ke kampus ya, alhamdulillah bisa kita lakukan. Kebetulan saya juga hadir di sana, waktu itu langsung menerima para kepala SMK dan saya bisa merasakan soul-nya seperti apa. Nah, saya kira ini ya, transfer energi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau kita melalui Zoom, Bapak Ibu, atau melalui video conference seperti ini. Semoga nanti Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di BINUS, mungkin suasananya juga mungkin di kampus-kampus yang lain juga ya, nanti seiring dengan kondisi kita sudah membaik, Bapak Ibu bisa berkesempatan berkunjung ke kampus-kampus yang menjadi pembinaan Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga seeing is believing ya, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana fasilitas-fasilitas kami, bagaimana bertemu langsung dengan para narasumber kami, berdiskusi dengan Bapak Rektor, dengan para pimpinan yang lain, sehingga dapat sesuatu yang gambaran yang utuh ya. Karena boleh kami sampaikan, BINUS mungkin memilih jalur, kalau di luar mungkin semacam applied university gitu ya, yang memang salah satu strategic objektif kami adalah satu dari 2 lulusan itu menjadi entrepreneur. Nah, itu juga tidak hanya sekedar dalam ucapan saja. Tadi juga saya senang sekali dan bangga ketika Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa ada satu ya mata kuliah tertentu yang dilaksanakan selama 3 semester di SMK kewirausahaan.
di BINUS juga melakukan itu, bahwa kita juga melakukan mata kuliah kewirausahaan, ada inkubasi dan lain-lain. Tentu ini juga di kampus lain juga hal yang sama Bapak Ibu. Saya yakin karena kampus-kampus yang terpilih ini juga merupakan salah satu kampus yang terbaik yang dipercaya oleh Dirjen Vokasi dan jajarannya untuk menyelenggarakan program ini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang. Ucapkan terima kasih kepada pimpinan Vokasi dan Ibu Wakil Ketua Komisi 10. Kita diberikan kesempatan juga berkontribusi. Dan juga pada rekan-rekan, kolega saya di universitas yang lain, selamat, kita bergandeng tangan bersama-sama agar kita bisa memajukan Indonesia melalui jalur pendidikan, khususnya vokasi ini. Dan juga kepada penanggung jawab di BINUS, Ibu Ulani, saya harus sampaikan kredit goes to Ibu Ulani dan tim yang sudah melakukan ini selalu dengan luar biasa. Terima kasih, demikian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tirta atas sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu Hetifah Syaifudian yang sudah berkenan hadir untuk menyapa dalam rangka peluncuran program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri bagi Kepala SMK tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh narasumber, panelis, Bapak Dirjen. Kami ucapkan terima kasih yang telah berkesempatan menyempatkan hadir dalam acara kita pada sore hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh calon peserta Diklat CEO tahun 2021. Semoga rangkaian kegiatan kita pada tahun ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya membawa vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan dan kesalahan, dan kita akhiri kegiatan ini pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih Pak Dirjen. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saryadi, Pak Saryadi, sampai ketemu lagi. Bu Tanti, Bu Ratna, Bu Tanti, Jinlip, Bapak-bapak, kasih Pak Saryadi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita memiliki pandangan yang lebih luas, membuat saya untuk bagaimana berpikir tentang SMK itu sendiri. Bagaimana kita mengelola pembelajaran di sekolah, menjadi seorang kepala sekolah yang agile mindset, menjadi CEO di sekolah masing-masing, menyusun sebuah strategi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama kepala sekolah seluruh Indonesia. Kepala sekolah harus menjadi entrepreneur, menerapkan link and match, keterbukaan terhadap perubahan, kemudian manajemen strategi, lebih mampu berinovasi lagi, pemberdayaan potensi yang ada di masing-masing sekolah. Kepala SMK dapat menjadi pengembang. Kami tidak hanya sekedar kepala sekolah, tapi kami ingin menjadi perwira. Saya merasakan sesuatu yang baru. So amazing, luar biasa. Sangat senang dan bangga sekali. Begitu banyak pengalaman. Banyak hal baru yang saya pelajari. Bertambahnya wawasan. Ada narasumber yang sangat-sangat baik sekali. Narasumber dosen yang terpilih. Memberikan support, memberikan motivasi. Materi sangat pas. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mitra Studi. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Vokasi. Insya Allah ke depannya kami bisa mewujudkan suatu impian besar dari
founder-founder negara kita. Harapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengadakan diklat ini menjadikan kami ini adalah kepala sekolah CEO yang luar biasa itu dapat terwujud. SMK bisa